Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk bersaat teduh. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita nyanyikan bait yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebuh, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan maka jiwaku pun memujimu. Amin. sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai. Dan salam oleh Ibu Penginjil Mesaria II. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai
sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita serahkan dan kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Saudara-saudara sekalian, kematian dan kebangkitan Kristus adalah wujud nyata cinta kasih Allah kepada kita sekalian. Marilah kita datang kepadanya dan mengakui dosa-dosa kita yang telah merusak relasi kita dengan Allah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Allah yang mengasihi kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama dengan kata atau perbuatan. Kami gagal mengasihi dan berbuat yang benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Suci dan kuduskanlah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Kita menaikkan pujian besar anugerah-Mu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. katakan ku hidup. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena
melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah pada pagi hari ini dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup senantiasa di dalam anugerah Tuhan. Amin. Kita akan memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan membacakan 10 hukum. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan 10 hukum Allah. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, Atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diteguhkan dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah bersama-sama kita menaikkan pujian yang mengatakan firman-Mu, iya dan amin. Janji-Mu menopangku. Firman-Mu ya dan amin.
Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu tiada amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Firman-Mu tiada amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan, engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada, kami masih kuat, masih bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan seminggu yang telah kami lewati, itu semua karena pertolongan dan kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Pada saat ini, kami mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan kami ya Tuhan. Yang Engkau melayakan setiap kami, jemaat-Mu, yang beribadah kepada Engkau pada saat ini. Yang kami layak untuk merenungkan firman-Mu dan beribadah kepada Engkau pada hari ini. Sementara kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan pemahaman, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, Ditampilkan Bu Mesaria. dan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Nggak kedengaran nih suratnya.
Ini pemulihannya, apa ada gangguan teknis? Coba pakai kamu aja saya. Bapak ngatur. Mana piu. Speaker piu. HP-mu sini bapak telepon, kenapa kalian? Telepon kan bisa. Kok mana itu kan? Bagian mau apa? Bikin video kamu. Shalom. Masa Jumat lain kedengaran enggak? Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kedengaran enggak suara saya? Kedengaran. Jelas sudah suaranya, Bu Mister ya. Oh iya, kan, terima kasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendasari ibadah kita dengan firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk tema renungan kita hari ini adalah hidup karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah kita bisa ada sampai saat ini, kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara virtual begini, atau ada jemaat Tuhan juga yang beribadah kepada Tuhan secara offline di rumahnya masing-masing. Dan oleh kemurahan Tuhan juga kita bisa diselamatkan oleh Tuhan, dan juga kita bisa menjalani kehidupan kita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23, Paulus menjelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Injil Yohanes juga mengatakan bahwa
Allah begitu mengasihi manusia berdosa, sehingga mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang percaya. Jadi keselamatan adalah anugerah Tuhan. Keselamatan bukanlah berbicara dengan kehidupan yang kekal, tapi keselamatan yang kita dapatkan dalam hidup kita hari lepas hari. Misalnya, kita boleh pulih, sembuh dari sakit penyakit, kita dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita bisa kuat sampai saat ini, itu cuma juga karena keselamatan yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali kita mengabaikan tugas, tanggung jawab kita sebagai orang yang tidak menerima anugerah kemurahan Allah. Bahkan di dalam firman Tuhan tadi, dalam ayat 1 dikatakan situ, demi kemurahan Allah, oleh karena kemurahan Allah, berarti oleh karena kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, kita bisa melewati setiap kesulitan, masalah, sakit penyakit dalam hidup kita. Yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Mengapa kita tidak layak kepada Tuhan? Karena semua manusia, semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut di dalam Roma 6 ayat 23. Nah di saat itulah Allah menunjukkan kemurahannya. Kita diselamatkan dan kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Orang-orang percaya atau orang-orang Kristen atau kita yang percaya kepada Tuhan sampai saat ini adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Yang telah menerima belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Yang seharusnya binasa menjadi selamat. Ini adalah dasar utama bagi kita untuk melayani dan beribadah dan bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sikap yang harus kita miliki orang percaya sebagai orang-orang yang hidup di dalam kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah milikilah ibadah yang sejati. Yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang telah menerima karunia kemurahan dari Allah, memiliki ibadah yang sejati. Di dalam ayat pertama, firman Tuhan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati bagaimana? Apakah dilihat dari seringnya kita beribadah kepada Tuhan? Atau dengan memberi persembahan yang jumlahnya banyak? Tetapi ibadah sejati dalam firman Tuhan dikatakan dalam mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang memiliki 3 aspek, yaitu hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita ini yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Mempersembahkan berarti menyediakan. Hidup berarti aktif, tidak mati, dapat bergerak, kudus, suci secara fisik, moral, dan rohani. Dan juga di dalam Imamat 11 ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kudus, sebab aku ini kudus. Dan yang berkenan kepada Allah adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup kita sebenarnya harus memiliki 3 aspek, yaitu hidup yang
aktif di dalam Tuhan, yang tidak pasif, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita ini jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus di hadapan Tuhan, tentunya kita juga harus melihat motivasi kita. Apakah menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri? Tentunya tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan ibadah sejati kita kepada Tuhan, yaitu hidup kita yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima karunia daripada Tuhan. Di dalam ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berani tampil beda dengan dunia. Kita sebagai orang percaya, kita harus beda dengan dunia. Firman Tuhan katakan, janganlah serupa dengan dunia ini. Serupa berarti sama. Berarti tidak bisa dibedakan. Sedangkan dunia adalah identik dengan kegelapan. Dunia identik dengan hal yang jahat. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa jangan serupa dengan dunia, jangan sama dengan dunia. Sedangkan kita orang percaya adalah terang. Bila kehidupan kita tidak bisa dibedakan dengan dunia, berarti sama saja kita tidak menjadi berkat dan tidak memuliakan nama Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah, merubah hidup kita, merubah perilaku, tingkah laku, kehidupan kita, pemikiran, pengertian, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misalnya, contohnya saja, walaupun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita sebagai manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak mengikuti hal-hal yang duniawi. Misalnya saja, air laut, asin rasanya. Tetapi karena hidup di dalamnya tidak asin. Dan begitu juga dalam hidup kita, manusia yang hidup di dunia ini yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan, tentunya kita tidak sama dengan dunia yang mengikuti hal yang jahat yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Walaupun secara manusia berat untuk melakukannya, tetapi itulah tanggung jawab kita untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Seringkali diri kita tidak mencerminkan kehidupan orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Misalnya sikap kita, tindakan, perkataan kita yang sama dengan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Tidak ada perbedaannya kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kita terus memperbaharui hidup kita ini dengan pertolongan daripada Tuhan tentunya. Supaya kita bisa ada perbedaan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, sikap yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
yang telah menerima karunia dan kemurahan daripada Tuhan, memiliki kerendahan hati. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Memiliki kerendahan hati. Tuhan sangat benci dengan yang namanya kesombongan. Dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, menganggap lebih tinggi dari yang sebenarnya. Akibatnya kita dapat berpikir yang seharusnya tentang diri kita sendiri menurut ukuran iman yang diberikan Allah kepada kita. Artinya bahwa kita tidak jatuh di dalam dosa, kesombongan, apabila kita memiliki kelebihan dari orang lain. Paulus memberikan alasan mengapa orang Kristen harus memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. Karena kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita mempunyai tugas yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu memberi kerendahan hati, artinya bahwa biarlah kita memikirkan hal-hal yang tidak terlalu tinggi, sehingga kita tidak bisa mencapainya dan membuat kita menjadi putus asa kepada Tuhan. Artinya bahwa kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini. Di dalam ayat yang ke-4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi Bapak Ibu terkasih sama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya menjadi aplikasi dalam hidup kita adalah walaupun kita memiliki talenta, karunia, kelebihan yang berbeda-beda, kita jangan menjadi sombong dan menganggap diri lebih baik. Tetapi biarlah semuanya tetap menganggap bahwa itu adalah karunia dan kemurahan Tuhan yang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat sekarang ini masa-masa sulit di masa pandemi ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kita masih bisa melewati, menjalani hidup kita. Kita bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita bisa masih sehat sampai saat ini. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Dalam pergumulan yang ada, diberikan kekuatan oleh Tuhan, itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita tetap memiliki ibadah yang sejati kepada Tuhan. Karena melalui ibadah kita, iman kita semakin bertumbuh, kita semakin kuat, menjalani hidup kita, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam menjalani realita hidup ini yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan terutama adalah tubuh, jiwa kita ini kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dijauhkan hal-hal yang jahat sehingga bisa tidak layak kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kita memiliki senantiasa kerendahan hati di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Apapun yang kita miliki, kelebihan,
daripada orang lain, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Baterainya. Dan yang berikutnya, biarlah kita juga memiliki hidup yang berbeda dengan dunia, yang tidak mengikuti hal-hal yang duniawi. Ya, pasti Bapak Ibu tahu apa itu hal yang duniawi. Tentunya hal duniawi hanya terus berbicara hal yang tidak baik, yang mengejar keuntungan diri sendiri, yang merugikan orang lain, hal yang jahat, yang penuh dengan kegelapan. Dan kita sebagai orang percaya tentunya dikehendaki oleh Tuhan untuk berbeda dengan dunia. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan menjadi anak Tuhan yang bisa berbeda dengan dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada saat ini, baik yang kita ibadah secara virtual ini, dan juga yang ibadah di rumah masing-masing secara offline, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan keselamatan kepada kita hari lepas hari sampai saat ini. Dan itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Marilah kita tetap memiliki sikap sebagai orang yang percaya, yang telah menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu yang pertama adalah milikilah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Yang kedua adalah harus tampil beda dengan dunia. Berbeda dengan dunia, tidak sama dengan dunia ini. Dan juga yang ketiga adalah milikilah kerendahan hati. Sehingga oleh sebab itu kita menjadi orang-orang yang boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang mampukan kita melakukan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari, dalam menjalani hidup kita di masa sulit saat ini. Kiranya iman kita semakin kuat dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong, mampukan kita melakukan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya dan memampukan kita melakukannya dalam hidup kita. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun hidup yang kita jalani banyak dukanya, kesulitan, masalah yang kita hadapi, sakit penyakit, tetapi biarlah itu tidak mengurangi syukur kita kepada Tuhan. Biarlah itu tidak mengurangi peribadatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita tetap kuat dan tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang sungguh mengasihi hidup kami, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, kami diingatkan bahwa hidup kami ini semua karena kemurahan Allah. Semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Kami diselamatkan hari lepas hari dalam perjalanan hidup kami. Kami bisa dikuatkan melewati setiap masalah pergumulan yang kami hadapi. Kami bisa melewati tantangan hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu yang boleh kami miliki, yang boleh kami nikmati sampai saat ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu juga ya Tuhan dalam hidup kami, supaya kami memiliki ibadah yang sejati,
kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kami sering beribadah, tetapi hidup kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini yang berbeda dengan dunia. Berbeda dengan yang diinginkan oleh dunia. Biarlah kami memiliki hati yang selalu bersyukur dan selalu memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati kami semuanya, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di dalam keluarga pribadi masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Baiklah, kita akan memperbaharui iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan orang percaya di segala zaman dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kepada yang tugas menyampaikan doa syafaat, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, kita masuk di dalam doa syafaat. Saya pimpin kita di dalam doa. Dengan kesungguhan kita menaikkan doa-doa kita walaupun dalam situasi tidak bertemu. Baik, untuk mengawali doa syafaat, kita akan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian syukur hormat Tuhan boleh kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga, untuk setiap kasih, untuk setiap penyertaan Tuhan sepekan yang telah lewat. Ada banyak kegiatan tugas pekerjaan yang boleh kami lewati. Kami tahu Tuhan sudah menolong kami. Tuhan boleh kumpulkan kami ke tengah-tengah keluarga kami yang ada pada saat ini. Bahkan bersyukur kami boleh dapat melakukan ibadah walaupun secara virtual. Tapi kami boleh memuji, mengagungkan Tuhan dengan hati kami, dengan kerinduan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada pagi hari ini
Kami boleh bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sebagai bukti pemeliharaannya atas kita semua, dan juga bersyukur atas berkat-berkat yang dicukupkan melalui pekerjaan yang masih diberikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk napas hidup yang masih Tuhan percayakan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, mungkin ada banyak keluarga-keluarga yang dalam keadaan yang kesulitan. Mungkin ada banyak keluarga-keluarga yang dalam keadaan yang sakit, bahkan ada pergumulan-pergumulan yang lain. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa di sorga. Kami mohon pertolongan-Mu. Engkau berkati atas keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di GKK Alambing. Engkau melihat kerendahan hati mereka. Engkau melihat kerinduan hati mereka. Sehingga segala beban, pergumulan, masalah yang terjadi di tengah-tengah hidup kami, bahkan di tengah-tengah hidup jemaat, Tuhan boleh angkat. Tuhan boleh dapat hiburkan, Engkau boleh pulihkan dari sakit penyakit, bahkan cukupkan di dalam setiap kebutuhan kami masing-masing. Karena kami tahu Allah yang sungguh luar biasa, yang boleh dapat membantu, yang boleh dapat memberikan penghiburan, yang boleh dapat memberikan kami selalu sukacita dan pengharapan, walaupun di tengah-tengah penderitaan yang ada ini. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh terus menguatkan kami bagaimana kami menjadi seorang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terus membuka hati kami, terus memberikan kepada kami kesadaran agar supaya kami mau melakukan apa yang boleh Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh hidup kudus, suci, berkenan, dan boleh dapat menjadi beda daripada dunia ini, sehingga hidup kami selalu boleh dapat melihat sinar kemuliaan Tuhan, bahkan hidup kami boleh dapat mengandalkan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Ibu Mesaria Gulo, suami dan anak-anak, bahkan pada saat ini hamba-Mu dalam keadaan yang mengandung, bahkan sebentar lagi akan melahirkan. Biarlah kasih karunia menyertai akan setiap proses daripada persalinan ini nanti, sehingga dia boleh dapat melahirkan dalam keadaan yang sehat, selamat. Bahkan suami, anak-anaknya juga Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh dapat menolong, bahkan hari-hari di dalam setiap kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa dan menyerahkan untuk program MW MPHS yang tahun 2021 dan pelaksanaan di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang boleh dapat menolong akan setiap program-program yang akan dilaksanakan, sehingga walaupun kami dalam kesulitan untuk melakukan setiap kegiatan, namun biarlah setiap kegiatan itu boleh berjalan untuk membangun iman kami jemaat-Mu terkhusus yang ada di Kutai Barat maupun yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan berdoa untuk setiap pengurus yang ada, Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan, Engkau jauhkan dari virus COVID Corona ini, biarlah ini boleh berlalu dari setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Bahkan juga berdoa khusus untuk ibadah dan pelayanan jemaat Lambing agar tetap dapat berjalan dengan baik selama pandemi COVID-19 ini. Berikan kepada kami, walaupun kami harus beribadah, berdoa melalui Zoom, biarlah Tuhan tetap memberikan semangat kepada kami, karena kami tahu ada banyak hal yang mempengaruhi kami untuk malas untuk beribadah, untuk malas duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus, agar supaya kami seluruh jemaat-Mu boleh memfokuskan hidup kami, hati kami untuk ibadah, untuk berkenan dan mencari Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami datang untuk berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat, agar kiranya dapat diberkati oleh Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat pada masa pandemi, dan agar tetap setia percaya kepada Tuhan. Bahkan juga berdoa untuk belas kasihan Allah atas dunia ini terhadap dampak daripada virus corona ini, agar kondisi kita segera pulih dan kita bisa beraktivitas kembali dan boleh berjalan
dengan normal, bahkan pada saat-saat sekarang ini ada banyak berita dari dunia ini yang terus membuat kami jemaat-Mu, umat-Mu merasa takut. Namun kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau tetap melindungi, menjaga, memelihara kami semua agar kami tidak putus asa, agar kami tidak merasa jenuh, agar kami tidak merasa hilang semangat untuk kami menjalani hidup kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan terus melihat akan keinginan hati kami, terus melihat bahwa kami hanya kepada Tuhan tertuju. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau terus memberikan kami agar supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kegiatan pemerintahan yang ada, bahkan pada bulan Maret ini nanti akan dilaksanakan pemilihan petinggi secara serentak, khususnya yang ada di Kecamatan Muara Lawa. Biarlah ada beberapa nama yang sudah menjadi calon tetap. Biarlah Tuhan boleh mempersiapkan akan setiap calon-calon yang ada di Kecamatan Muara Lawa, khususnya yang ada di Kampung Lambing. Biarlah Engkau berikan hikmat akal budi kepada kami sebagai masyarakat kampung yang ada di tempat ini untuk bisa memilih, bisa melihat, bisa mempunyai hati pikiran yang jauh ke depan, yang bisa membangun daripada Kampung Lambing ini. Biarlah dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, siapapun nanti yang terpilih, kami yakin dan percaya itu adalah suara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami memberikan kepada mereka beban tanggung jawab untuk membangun Kampung Lambing ini betul-betul untuk menginspirasikan masyarakat yang ada dan bukan untuk kepentingan golongan keluarga, sehingga itu nanti tidak berjalan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada. Bahkan pada pagi hari ini kami menyerahkan untuk setiap anak-anak sekolah yang tentunya ada banyak keluarga-keluarga orang tua yang masa stres dalam mendidik mengasuh anak-anak. Kami mohon uluran tangan-Mu Bapa, berikan kepada setiap orang tua agar mereka boleh sabar untuk menuntun anak-anak mereka, untuk memberikan pengertian kepada anak-anak mereka, agar supaya mereka anak-anak boleh taat, patuh di masa pandemi ini. Bahkan di dalam mereka belajar, mereka boleh serius, mereka boleh memikirkan akan masa depan. Bahkan berdoa untuk setiap anak-anak yang duduk di TK, PAUD, SD, SMP, SMU, bahkan yang di perguruan tinggi. Kami semua berada di rumah masing-masing Bapa. Kami menyerahkan walaupun dalam kondisi yang sulit ini, anak-anak kami boleh terjamin untuk masa depan. Bahkan di dalam mereka menggunakan waktu yang ada untuk ikut belajar secara virtual. Biarlah Tuhan boleh mampukan mereka, khususkan hati pikiran mereka untuk serius, untuk belajar. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sisa hari kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari ini, apapun yang boleh kami buat sepanjang hari ini, kami hanya pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau jauhkan kami dari celaka, mara bahaya, roh maut sekalipun, bahkan kendaraan-kendaraan yang kami gunakan, yang kami mau berpergian sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh lindungi kami, Engkau tetap jaga pelihara kami, sehingga kami boleh berada kembali di tengah-tengah keluarga kami dalam keadaan yang sehat dan selamat. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa di sorga. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat akal budi, kekuatan, kesehatan kepada Bapak Presiden, bahkan sejajarannya sampai yang terendah sekalipun. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat akal budi, bahkan mengkondisikan situasi kondisi ini tidak menjadi hal yang membuat kami merasa resah takut, namun biarlah melalui pemerintah ini, bahkan dana-dana, bahkan bantuan-bantuan yang sudah diberikan, biarlah itu boleh dapat berproses dan tertuju kepada yang boleh membutuhkannya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur sembahyang kami yang kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Haleluya, amin.
untuk doa yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sambil persembahan diedarkan, kita menaikkan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa mengantarkannya ke bendahara jika bendahara sudah berada di tempat. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa persembahan. Kami persilakan kepada yang bertugas. Jika Ibu Dorce left, maka silakan kepada Bapak Muksin untuk menyampaikan doa persembahan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pagi hari ini kami berkesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, besar kecil, berapapun jumlah yang kami berikan, Tuhan memberkatinya. Berkati usaha, pekerjaan, kehidupan-penghidupan jemaat-Mu, dan biarlah kami senantiasa boleh bukan saja memberikan persembahan melalui uang yang kami miliki, tetapi juga melalui hidup kami. Kami boleh persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pada jemaat-jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi bagian milik Tuhan melalui persembahan perpuluhan. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, tidak akan berkekurangan mereka yang telah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, pakailah apa yang kami persembahkan itu untuk menopang pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang ada di GKK Jemaat Lambing secara khusus dan pekerjaan Tuhan secara umum. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, berdoa di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik, dan jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormatilah semua orang, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam Roh Kudus. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Terima kasih Allah Bapa. Doa berkat akan disampaikan oleh Injil Nesaria Gulo. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, bersyukur kepada Engkau. Menyertai memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Semua apa yang kami lakukan dalam peribadatan kami pada pagi menjelang siang hari ini, kiranya berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan boleh memberkati kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali dalam rutinitas kami masing-masing dalam minggu sepekan ini. Kiranya Allah sendiri yang terus menuntun, melindungi, dan mendahului setiap langkah hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan, jemaat-Mu yang telah hadir, beribadah kepada Tuhan. Baik yang beribadah ikut Zoom ini, maupun juga ibadah di rumah masing-masing. Memberkati kehidupan kami,
keluarga kami, sanak saudara kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, pelayanan yang kami lakukan, biarlah semuanya di dalam kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, dan marilah jemaat Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Persilakan kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.